Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan mengerjakan tugas 1 halaman 191 Bahasa Indonesia kelas 10 semester 2 kurikulum 2013. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Petunjuk: bacalah teks yang dirumpangkan berikut ini, lengkapilah bagian yang rumpang tersebut dengan simpulan yang tepat. Tentukan cara penarikan simpulan yang kamu lakukan, gunakan tabel berikut. Jadi untuk teksnya dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 5 silakan kamu lihat di halaman 192 di buku kalian masing-masing. Langsung saja kita masuk ke jawabannya sebagai berikut. Untuk paragraf 1, kita bisa merasa menderita atau merasa nyeri pada beberapa bagian tubuh apabila stamina tubuh kita rendah. Beberapa penyakit pun bisa muncul dengan kondisi tubuh yang lemah. Penyakit yang kita derita itu misalnya batuk, pilek, peradangan, iritasi, dan berbagai gejala penyakit yang lain. Jenis penyakit yang juga muncul dalam kondisi ini adalah penyakit peradangan pada mata. Simpulannya adalah stamina yang rendah dapat memicu munculnya beberapa penyakit. Cara penarikan simpulannya adalah dengan menggunakan sebab akibat. Penjelasannya, kalimat pertama yang merupakan gagasan utama adalah sebab, sedangkan kalimat kedua yang merupakan gagasan penjelas adalah akibat dari kalimat pertama. Ini jawaban dari paragraf pertama. Silakan kalian masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan. Kita masuk ke teks berikutnya, paragraf kedua. Paragraf kedua, kehidupan manusia di dunia ibarat sebuah panggung sandiwara. Masing-masing manusia mempunyai peran sesuai dengan nasibnya yang telah ditentukan Tuhan. Demikian juga pemain drama, semua pemain memiliki peran masing-masing sesuai dengan peran yang diberikan sutradara. Setiap manusia harus menjalankan perannya sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Begitu pula bermain sandiwara harus berperan sesuai dengan tuntutan sutradara agar pertunjukannya sukses. Simpulannya adalah, kehidupan manusia ibarat panggung sandiwara yang harus berperan sesuai dengan nasib dan ajaran yang dianutnya. Cara penarikan simpulannya adalah menggunakan analogi. Penjelasannya, paragraf ini membandingkan antara kehidupan manusia dengan panggung sandiwara dan pemain drama. Jadi untuk paragraf kedua, silakan kalian salin jawabannya, simpulan dan cara penarikan simpulan, serta penjelasannya dan masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan. Lanjut ke paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga, seorang gadis cantik dapat diibaratkan mawar berduri, sedap dipandang dan harum baunya, akan tetapi tidak setiap orang dapat memetik bunga mawar dengan mudah karena akan tertusuk durinya. Seseorang gadis yang memiliki sifat seperti bunga mawar tidak mudah untuk didekati setiap laki-laki. Ia selalu menjaga dirinya agar tidak tersentuh. Simpulannya adalah seorang gadis cantik seperti mawar berduri, meski sedap dipandang tetapi tidak mudah didekati. Cara penarikan simpulannya adalah dengan menggunakan analogi. Penjelasannya, paragraf ini membandingkan sifat seorang gadis dengan bunga mawar berduri. Ini paragraf ketiga, silakan kalian salin. Lanjut ke paragraf keempat. Penyedotan air semakin bersih saat pasokan air tidak mencukupi laju pertambahan aktivitas komersial. Penyedotan secara berlebihan terutama oleh pengelola gedung-gedung bertingkat tidak hanya dilakukan pada sumur dalam tetapi juga sumur dangkal. Simpulannya adalah laju pertambahan aktivitas komersial meningkatkan penyedotan air. Cara penarikan simpulannya adalah dengan menggunakan sebab akibat. Penjelasannya, pada kalimat pertama merupakan sebab, sedangkan kalimat berikutnya merupakan gagasan penjelas yang berupa akibat. Ini paragraf 4, silakan kalian salin. Dan paragraf kelima, pendidikan anak usia dini berusaha membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi usia dini secara optimal. Pembinaan ini akan membentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya. Dengan pembinaan ini, siswa akan lebih siap untuk memasuki tahap pendidikan selanjutnya.
Pendidikan anak usia dini juga membangun landasan bagi perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa. Selain itu, pendidikan anak usia dini akan mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional. Simpulannya adalah pendidikan anak usia dini sebagai pengembangan potensi usia dini secara optimal. Cara penarikan simpulannya adalah dengan menggunakan generalisasi. Penjelasannya, kalimat-kalimat pada paragraf ini berupa pernyataan-pernyataan khusus mengenai pendidikan anak usia dini. Ini untuk paragraf 5, silakan kalian salin jawabannya dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Salin simpulannya dan salin juga cara penarikan simpulannya serta penjelasannya. Itulah tadi untuk pembahasan tugas 1 halaman 191. Jika sekiranya ada jawaban yang kurang jelas atau ada yang ingin kamu tanyakan, silakan kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.